Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas analisis perencanaan perusahaan C. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis dari IRC sendiri atau Innovative Rainbow. Tentu saja untuk anggota kelompok kami ada Timothy Anugrah dengan NPM 19051, kemudian ada Hasan Basori dengan NPM 19068, kemudian ada Chandra Marbun dengan NPM 19075, kemudian ada Muhammad Taufik dengan NPM 19078, dan kemudian ada saya sendiri dengan Ahmad Relaksono dengan NPM 19084. Langsung saja kita masuk dalam pendahuluan. Dalam itu rencana bisnis inovatif Rainbow. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini menyebabkan perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat. Tidak hanya sekedar menjual produk dengan harga yang murah dan menempatkan produk yang dijangkau konsumen. Dalam hal ini juga banyak bermunculan merek-merek baru untuk sebuah produk. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk yang sejenis dengan manfaat yang sama ditawarkan di pasar dan dapat mengancam kelangsungan produk perusahaan. Semakin banyaknya variasi jas hujan yang berada di pasaran membuat perusahaan jas hujan mengalami persaingan yang ketat di pasaran. Rencana usaha yang akan didirikan adalah usaha IRC atau Innovative Rainbow. Dengan menjual produk jas hujan inovatif ini yang mempunyai keunikan sendiri dibanding dengan jas hujan yang lain. Usaha IRC ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan produk jas hujan yang tidak makan banyak tempat, bahan yang berkualitas dan nyaman dipakai. Kemudian, dengan melihat keadaan tersebut, sebaiknya pertumbuhan bisnis wirausaha ini, mulai dari perencanaan usaha sampai dengan proses realisasi usaha ini, maka dengan ini penulis ingin membahas proposal dalam tugas ini dengan judul studi kelayakan IRC atau Innovative Rainbow. Kemudian ada potensi usaha. Dalam merencanakan pengelolaan usaha jas hujan kekinian dengan brand IRC ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis potensi usaha berdasarkan kebutuhan dan daya beli konsumen. Dengan menganalisis potensi usaha, kami dapat memperkirakan daya beli konsumen terhadap usaha jas hujan yang hendak ditawarkan. Hal ini sangat penting karena sebagai ukuran apakah sektor usaha yang akan kami jalankan akan menjanjikan keuntungan atau tidak. Usaha ini memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kami melihat dari sisi permintaan pasar akan sesuatu yang unik dan nyaman saat digunakan, saat ini digemari oleh masyarakat, terutama para driver ojek online. Selain itu, semakin tidak menentunya kerja inilah yang membuat bisnis ini berkembang semakin besar. Kemudian ada gambaran usaha dari IRC. IRC merupakan usaha startup yang fokus pada inovasi produk terapan yang menyelesaikan masalah atau problem pasar, namun tak memiliki nilai jual yang tinggi yang nantinya akan berdampak pada UMKM lokal. Produk yang akan diluncurkan adalah Innovative Rainbow. Alasan kami mengembangkan jas hujan sebagai salah satu produk startup kami karena berawal dari suatu masalah yang ada, namun tidak terlalu dipedulikan. Contohnya ketika hujan datang, kita menggunakan waktu yang cukup lama untuk menggunakan jas hujan. Tapi dengan IRC ini, kita cukup beberapa detik saja dalam menggunakan jas hujannya. Kemudian masalah penyimpanan pada jok motor yang tidak disadari setiap orang. Penuhnya jok motor mayoritas disebabkan oleh jas hujan. Dan banyak masalah lainnya dari segi desain, kenyamanan, keamanan, dan masih banyak lagi. Pada saat produk dijual secara umum, kami mengangkat tema produk yang efisien dan efektif, ramah lingkungan, nyaman, aman, dan berkualitas. Bahan yang digunakan dari kain anti air, waterproof, pilihan yang sudah diuji ketahanan airnya, dan kenyamanan dalam menggunakan. Terdapat satu jenis untuk awal penjualan, namun ada 3 jenis produk yang sudah direncanakan akan dikeluarkan. Produk ini ditujukan untuk masyarakat pengguna sepeda motor, kalangan menengah atas, untuk pria maupun wanita kisaran umur 17 sampai 55 tahun. Kemudian ada manajemen organisasi dari Innovative Rainbow. Identitas usaha sendiri. Unit usaha yang akan didirikan merupakan jenis usaha yang bergerak dalam bidang produk kreatif dan akan dilabel dengan nama IRC. Dapat dilihat dari samping kanan ini adalah produk dari IRC sendiri, Innovative Rainbow, yang telah kami upayakan atau diusulkan. Kemudian ada visi, misi, filosofi, dan filosofi logo. Untuk visinya sendiri menjadi perusahaan dan brand produk inovatif yang jadi yang profesional dan menghadirkan produk inovatif yang berkualitas, nyaman, dan terjangkau. Kemudian misi kami sendiri adalah menciptakan peluang lapangan kerja untuk masyarakat, menyebarkan produk inovasi dari karya anak bangsa, dan ketiga adalah dapat mengembangkan UMKM daerah. Kemudian ada legalitas usaha.
badan usaha dalam bisnis yang akan diangkat masuk dalam UD untuk usaha dagang, mana usaha ini milik perseorangan yang mana biaya dan usaha penuhnya berasal dari milik pribadi. Kemudian ada surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Lokasi dari IRC ini perlu dipastikan kepemilikan dan fungsinya sebagai tempat usaha dan menggunakan surat keterangan domisili perusahaan yang bisa didapatkan dengan cara meminta surat pengantar dari RT atau setempat, kemudian bisa diurus di kelurahan dan kecamatan. Plat dari SKDP sendiri diantaranya dapat digunakan untuk mengurus SIUP, NPWP, dan bisa juga sebagai syarat untuk meminjam atau kredit bank agar pihak bank lebih mempercayai nasabah. Kemudian ada NPWP sebagai unit bisnis, sangat diperlukan untuk mendaftarkan NPWP atas aktivitas usaha ke Departemen Perpajakan setempat. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha agar bisa menjalankan perdagangan dengan aman. SIUP didapat dengan cara mengajukan permohonan kepada kepala dinas, kabupaten atau kota setempat. Kemudian ada badan organisasi tenaga kerja. Pada sini butuhkan kurang lebih dari 5 bagian kerja, yaitu owner, accounting, quality control, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan supervisor. Kemudian tingkat balas jasa, balas jasa yang diberikan pada para karyawan adalah berupa gaji, tunjangan karir, training, bonus prestasi, bingkisan, THR, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan pencapaian karyawan dan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada yang ketiga, di mana terdapat pasar dan pemasaran dari produk IRC. Untuk segmentasi pasar sendiri, ada segmentasi merupakan proses yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi industri yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan cermat. Segmentasi sendiri terbagi menjadi segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Kemudian untuk targeting, target utama yaitu para masyarakat pengguna sepeda motor kalangan menengah ke atas kisaran 17 sampai 55 tahun. Kemudian ada positioning, di mana untuk menentukan bagaimana produk untuk atau brand dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand dilihat lebih unggul dari kompetitor. Positioning sendiri terdiri dari point of parity, points of difference, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Kemudian kita masuk ke bab permintaan dan penawaran, di mana perkembangan permintaan kami melihat dari sisi permintaan pasar akan produk inovatif. Selain itu, semakin tidak menentunya cuaca inilah yang membuat bisnis berkembang semakin pesat, serta juga mempertimbangkan sisi penawaran akan biaya yang harus dikeluarkan konsumen untuk menciptakan kesinambungan antara output dan input yang diperoleh oleh konsumen. Kemudian ada penawaran. IRC sering melakukan riset untuk menentukan desain dari jasa hujan inovatif yang akan dibuat. IRC sendiri melakukan survei langsung terhadap bentuk tubuh konsumen agar didapatkan desain yang ergonomis dan mudah untuk digunakan saat berkendara. Selain itu, pemilihan bahan yang berkualitas dan tidak mudah robek, tidak mudah berjamur, dan bau. Kemudian ada analisis persaingan. Untuk melakukan analisis terhadap kondisi persaingan pada usaha IRC, produk inovasi, maka kami menggunakan analisis matrik persaingan, yaitu dengan cara membandingkan usaha satu dengan usaha yang lain sejenis pada faktor persaingannya. Kemudian semakin bagus, maka semakin tinggi ekskornya. Skala penilaian yang digunakan adalah skala 1 sampai 5. Dengan membandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing faktor, semakin penting, maka skornya semakin tinggi. Skala penilaian yang digunakan adalah skala 1 sampai 5. Dapat dilihat pada analisis persaingan, didapatkan IRC menduduki peringkat teratas kompetitifnya, sedangkan persaingan yang paling besar adalah mall atau swalayan. Kelemahan dari IRC terletak pada lokasi toko yang kurang strategis dibandingkan dengan lokasi dari mall atau swalayan. Selain itu, pemilihan bahan yang berkualitas membuat harganya lebih tinggi dari harga jasa hujan di pasaran. Oleh karena itu, harus ada pembenahan dan evaluasi terhadap lokasi dan bahan pembuatan jasa hujan, agar nantinya mudah dijangkau dan harganya terjangkau oleh konsumen. Kemudian kita masuk ke dalam analisis SWOT. Untuk strength dan kekuatannya sendiri, sumber daya yang dimiliki guna untuk menangani ancaman yang ada di usaha inovatif raincoat. Berikut kekuatan dari usaha inovatif raincoat. Yang pertama ada model desain jas hujan yang mudah dipakai, terbuat dari bahan kain, cepat dalam penggunaannya, kemudian hemat penyimpanan jok motor, anti jamur dan anti bau, kemudian desain berdasarkan hasil survei. Kemudian untuk weakness sendiri,
perlunya edukasi mengenai produk karena produk tergolong baru, kemudian belum dilengkapi celana sehingga bagian kaki dapat terkena air dan sisi samping. Kemudian harga tergolong menengah ke atas berada di kisaran Rp150.000. Kemudian untuk opportunity sendiri ada faktor eksternal yang berpotensi menguntungkan, baik itu menguntungkan bagi industri satu maupun industri yang lain secara umum. Beberapa peluang yang dimiliki yaitu usaha inovatif Raincoat, yaitu yang pertama ada driver ojek online semakin menjamur, cuaca dan curah hujan yang tidak terprediksi, kemudian perlunya kenyamanan dan antisipasi yang cepat dalam penanganan hujan, kemudian ada perlunya kapasitas lebih lega untuk jok motor, kemudian untuk ancaman dari produk inovatif Raincoat sendiri, yang pertama ada masih belum banyak yang tahu mengenai produk ini, kemudian kompetitor yang memiliki harga yang lebih murah, dan yang terakhir adalah termasuk produk yang musiman. Kemudian ada internal strategic faktor analisis dan summary atau disingkat IFAS. Dapat dilihat model desain jas hujan yang mudah digunakan mendapatkan weak score sebesar 0,64 dengan keterangan inovatif Raincoat ini didesain sesuai dengan bentuk tubuh secara ergonomis sehingga jas hujan ini mudah dikenakan. Kemudian terbuat dari bahan kain dengan dapatkan weak score sebesar 0,12 dengan keterangan bahan dasar jas hujan ini terbuat dari kain sehingga dapat memberikan rasa nyaman saat menggunakannya. Kemudian ada cepat dalam penggunaannya dengan weak score 0,24. Jas hujan ini cepat dalam penggunaannya sehingga dapat memudahkan dalam penggunaannya. Kemudian hemat penyimpanan jok motor dengan weak score sebesar 0,28. Jas hujan ini dapat dikenakan sebagai tas sehingga mengurangi penggunaan jok motor. Kemudian ada anti jamur dan anti bau. Kemudian dengan mendapatkan weak score sebesar 0,27 dengan keterangan bahwa jas hujan ini terbuat dari bahan yang anti jamur dan bau sehingga dapat membedakan dengan jas hujan yang lainnya. Kemudian ada desain berdasarkan hasil survei yang kepada pengguna sepeda motor dengan weak score sebesar 0,64. Desain jas hujan ini berdasarkan hasil kuesioner para pengguna sepeda motor. Kemudian ada weakness, di mana perlunya edukasi mengenai produk karena produk tergolong baru dengan weak score sebesar 0,2. Produk dibuat dengan beberapa inovasi baru dan tidak seperti jas hujan pada umumnya, sehingga perlu penyesuaian dalam penggunaannya. Kemudian belum dilengkapi celana sehingga bagian kaki dapat terkena air dari sisi samping dengan weak score 0,33. Jas hujan ini memberikan jas hujan jenis ponco dan atau kelelawar yang terdiri dari atasan saja. Kemudian harga tergolong menengah ke atas berada di kisaran Rp150.000 dengan weak score 0,8. Produk ini dibuat dengan bahan kain taslan yang awet dan tahan lama sehingga biaya produksi pun meningkat. Dapatkan subtotal sebesar 1,33 dan totalnya adalah 3,52 untuk weak score-nya. Kemudian ada analisis dari EVAS, di mana untuk opportunity driver ojek online semakin menjamur dengan weak score 0,75. Dengan maraknya driver ojek online membuat permintaan akan jas hujan meningkat. Kemudian ada cuaca dan curah hujan yang tidak terprediksi dengan weak score 0,27. Cuaca yang tidak menentu membuat setiap orang perlu siap sedia jas hujan setiap saat. Kemudian perlunya kenyamanan dan antisipasi yang cepat dalam menangani jas hujan dengan weak score 0,45. Jas hujan ini didesain tanpa sol topi sehingga nyaman digunakan dengan helm. Juga membuat penggunaan lebih cepat dan praktis. Kemudian ada perlunya kapasitas yang lebih lega untuk jok motor dengan weak score sebesar 0,24. Jas hujan ini dirancang agar dapat masuk di tas selempang sehingga penggunaan jok motor dapat diminimalisir. Dapatkan total weak score sebesar 1,71. Kemudian untuk treat sendiri belum banyak yang tahu mengenai produk ini. Dengan weak score 0,84 masih belum banyak yang tahu mengenai jas hujan yang inovatif ini. Berarti manajemen perlu memperbanyak promosi agar menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kemudian untuk kompetitor yang memiliki harga yang lebih murah dengan weak score 0,64, konsumen lebih memilih produk dengan harga yang lebih rendah sehingga banyak kompetitor yang menjual lebih murah. Kemudian termasuk produk musiman dengan weak score 0,18. Jas hujan ini merupakan produk musiman yang mengakibatkan demand berfluktuasi sehingga perlu perencanaan produksi yang matang sehingga dapat total 1,66 untuk treat ini. Kemudian untuk diagram SWOT sendiri, faktor strength atau kekuatan memiliki total skor sebesar 2,19, sedangkan faktor weakness atau kelemahan memiliki total skor 1,33. Data analisis faktor eksternal pada tabel ketik 2 menunjukkan bahwa untuk faktor opportunity memiliki skor 1,71 dan faktor threat ancaman skornya 1,66.
Selanjutnya, berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui nilai strength lebih tinggi dari nilai weakness dengan selisih 0,86 dan nilai opportunity yang juga yang lebih tinggi dari nilai observed dengan selisih nilai 0,05. Selanjutnya untuk strategi SWOT. Untuk strengths, untuk strengths opportunities, mengatur fokus target ke pasar penjualan ke driver ojek online, melakukan penjualan melalui komunitas ojek online, kemudian mewujudkan kerjasama partnership dengan perusahaan ojek online sebagai tas hujan official, perusahaan tersebut sebagai partner bisnis. Kemudian ada weakness opportunities, melakukan edukasi ke pengguna motor, khususnya driver ojek online berupa iklan, sosialisasi, dan lain-lain. Kemudian melakukan bundle, paket, produk, jas hujan, stiker, spray bening, anti air, dan pegangan helm. Promo potongan harga 11-11, 12-12, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan awareness pada kenyamanan pelanggan. Kemudian ada strategi strength, di mana mengedukasi bahwa produk ini merupakan karya anak bangsa yang didesain dari pendapat pengguna sepeda motor. Kemudian melakukan perbandingan quality performance yang dipublikasikan di sosial media perusahaan. Kemudian memfokuskan pada kualitas dan bukan pada harga, sehingga calon pembeli tidak terfokus pada uang yang dikeluarkan. Kemudian ada strategi weakness trade, di mana dilakukan edukasi pada calon pembeli khususnya pengguna sepeda motor yang berprofesi sebagai driver ojek online. Kemudian melakukan promosi dan publikasi pada waktu tertentu yang curah hujannya tinggi. Melakukan promo hanya ketika curah hujannya rendah, sehingga tingkat penjualan terus dapat berjalan. Kemudian ada memfokuskan pada kualitas dan bukan pada harga, sehingga calon pembeli tidak terfokus pada uang yang dikeluarkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya di sini Chandra Sumarbun, NPM 19075 akan melanjutkan untuk keempat yaitu teknik dan operasi. Di sini yang pertama ada bill of material dari produk kami yaitu Innovative Raincoat. Di level 0 ada Innovative Raincoat itu sendiri. Lalu di level 1 ada tas dan jas hujan. Lalu di level 2 dari tas itu terdiri dari kain taslan sebagai bahan utama, tali strapping ukuran 2,8 cm dan tali strapping ukuran 5 cm. Lalu untuk jas hujan sendiri terdiri dari kain taslan, stopper, velcro, penop jaket, tali jaket, dan spotlight. Selanjutnya untuk keputusan material, di sini dapat dilihat untuk level 1 dan level 2-nya. Untuk level 1 yang pertama untuk tas itu keputusan materialnya itu assembly atau dirakit. Lalu untuk yang kedua di level 1 pertama atau yang A itu kain taslan yang merupakan bahan baku tas itu sendiri itu dibuat, maksudnya di sini adalah dijahit atau dibuat seperti itu. Lalu selanjutnya untuk bahan yang kedua yaitu tali strapping 2,8 dibeli dalam bentuk jadi. Lalu yang ketiga ada tali strapping ukuran 5 cm yaitu dibeli. Lalu untuk level 1 yang kedua yang B, untuk jas hujan sendiri itu dirakit dari beberapa komponen itu. Lalu untuk di level 2-nya, untuk level 2 yang pertama kain taslan itu dibuat dengan cara dijahit sehingga membentuk jas hujan itu sendiri. Lalu untuk level 2 lainnya seperti stopper, velcro, penop jaket, tali jaket, dan spotlight itu dibeli dalam bentuk jadi. Lalu selanjutnya kita telah menyebar kuesioner, dan dari hasil respon kuesioner itu didapatkan beberapa respon teknis terhadap kebutuhan konsumen dan juga parameter teknis beserta dengan besarannya, seperti tidak menciut saat dijemur, lalu tidak mudah sobek, tahan air,
nyaman saat dipakai, tingkat kenyamanan, lalu tidak mudah kusut, desain motif bagus, kombinasi warna sesuai, desain jas hujan menyesuaikan era, terlihat rapi, harga bersaing, perbandingan harga dengan kualitas, ketertarikan dalam membeli. Dari beberapa respon konsumen di sini kita bagi dari beberapa parameter teknis beserta juga besarannya, seperti yang bisa kita lihat di tabel berikut ini. Selanjutnya untuk peta proses operasi di sini dibagi menjadi dua proses. Yang pertama proses pembuatan tas dan proses pembuatan jas hujan. Untuk pembuatan tas sendiri terdiri dari pembuatan desain gambar, pengukuran dan pembuatan pola pada kain, lalu pemotongan kain taslan itu. Lalu untuk jas hujan, pembuatan desain gambar, pengukuran dan pembuatan pola dalam kain, lalu pemotongan kain taslan. Lalu terjadi perakitan dan inspeksi dari beberapa komponen yang tadi sudah ada di BOM, itu lalu dirakit menjadi satu, lalu terjadi penyimpanan. Untuk ringkasannya sendiri, kegiatan operasi terdapat 6 kegiatan, lalu aktivitas ganda di sini perakitan dan inspeksi ada 1, penyimpanan ada 1, dengan total 8. Lalu untuk waktunya sendiri, untuk kegiatan operasi 190 menit, kegiatan aktivitas ganda 100 menit, penyimpanan tidak ada, dan total keseluruhannya yaitu 290 menit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dari bab 5 berjudul keuangan. Yang pertama ada kebutuhan dana investasi. Barangnya terdiri dari mesin jahit, mesin obras, gunting, meteran, garis, etalase, komputer, printer, meja kerja, dan kursi kerja. Dengan total jumlah harga sebesar Rp8.194.000. Karena kan dalam perencanaan ini untuk tempat usaha berada di rumah sendiri sehingga tidak diperlukan biaya dari sewa tempat. Lalu ada rencana pembiayaan. Biaya operasionalnya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dari biaya tetap didapatkan nilai Rp8.194.000 dan dari biaya variabel didapatkan nilai Rp2.600.500. Dan dari tabel tersebut didapatkan total biaya operasionalnya sebesar Rp10.794.500. Lalu di sini terdapat analisis keuangan. Yang pertama perkiraan jumlah produk, harga jual, jumlah pembelian, dan total pendapatan selama 1 bulan. Jenisnya yaitu jenis produknya yaitu jas hujan, innovative raincoat, jumlah produknya sebesar 130, harga jualnya Rp112.000, jumlah terjualnya sebanyak 120, dan didapatkan pendapatan total sebesar Rp13.440.000. Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan pendapatan yang didapat dalam bisnis ini selama 1 bulan yaitu sebesar Rp13.440.000. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh. Rumus dari keuntungan yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya operasional. Total pendapatannya sebesar Rp13.440.000 dikurangi dengan Rp10.794.500 dan didapatkan keuntungan sebesar Rp2.645.500.
Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan keuntungan yang didapat dalam bisnis ini selama 1 bulan sebesar Rp2.645.500. Lalu yang ketiga, periode untuk kembali modal investasi atau payback period. Rumusnya yaitu total modal investasi dibagi dengan keuangan dikalikan dengan 1 bulan. Dapatkan dari perhitungan di atas, payback period bisnis ini yaitu selama 4 bulan sudah didapatkan balik modal dari investasi. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai perancangan pabrik pada bab 6. Nah, perancangan pabrik sendiri mencakup ada 2, yaitu tata letak, fasilitas, dan juga perpindahan material. Yang pertama, kita akan bahas mengenai tata letak. Secara definisi, tata letak atau mesin atau peralatan merupakan satu hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan usaha. Tata letak mesin yang baik dan sesuai SOP akan memberikan hasil yang baik. Apabila peralatan mesin tidak sesuai SOP, maka dapat menyebabkan karyawan tidak dapat bekerja dengan maksimal. Macam-macam tata letak antara lain fixed position layout, process layout, product flow layout. Sebenarnya ini gambar dari ketiga jenis tata letak. Yang pertama ada fix, yaitu yang pertama ada posisinya itu tetap tidak berubah. Untuk mengassembly-nya ada di tengah, nanti langsung lanjut ke warehouse atau penyimpanan ke kanan. Yang kedua ada proses layout, di mana proses ini cocok untuk produksi yang banyak variannya, jadi bisa loncat-loncat dari ke sini ke sana, dari ke sini ke sana, karena di sini ada pengelompokan dari setiap prosesnya. Jadi ada dari mill ada sendiri, dari grain ada sendiri, ada assembly ada sendiri, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada product layout. Di sini prosesnya itu harus berkelanjutan, dimana dari yang pertama ada press, lalu dilanjut band, dilanjut dengan grill, seterusnya dilanjut dengan assembly, lalu warehouse. Jadi ini produk per produk prosesnya. Itu next. Untuk material handling sendiri ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu ada forklift atau alat angkat dengan bentuk garpu, mesin seperti mobil itu. Ada juga hand pallet, alat angkat dengan tenaga dorongan, bentuknya seperti garpu juga, tapi bentuknya lebih kecil. Ada troli, alat pindah material dengan roda. Lalu penerapan pada perusahaan ERC, denah perusahaannya seperti ini, di mana di sini di sebelah kiri di sini merupakan gudang atau storage, lalu di sebelah tengah atas ini digunakan untuk memotong bahan kain. Jadi untuk memotong bahan-bahannya dulu. Jadi ERC ini sedikit mention lagi, ERC itu jas hujan dengan bahan kain. Jadi di sini gudang, lalu di sini tempat untuk memotong kain sesuai dengan pola, dibuat lebar gini karena kainnya itu sangat panjang. Seperti itu. Lalu di sini ada tempat untuk menjahit. Lalu di sini ada tempat untuk merapikan. Di sini ada assembly, di sini ada quality control dan packing. Seperti itu. Nah, ini bentuknya dari kanan atas seperti ini. Ini tadi yang gudang. Ini untuk tadi menjahit, ini untuk motong, ini menjahit, assembly, quality control, dan packaging. Seperti itu. Ini juga dari belakang atas. Mungkin sekian dari saya untuk bab 6. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai struktur rantai pasok dari perusahaan inovatif Raincoat yang kami buat. Dapat dilihat pada gambar berikut, di mana terdapat diagram susunan dari rantai pasok. Dimulai yang pertama terdapat product designer, kemudian saling berhubungan dengan market research. Kemudian untuk product designer ini nantinya akan berhubungan ke raw material producer dan juga manufacturer. Kemudian market research ini nantinya akan berkaitan dengan distributor, retailer, dan retail customer. Berikutnya terdapat logistic provider dan juga finance provider. Kemudian untuk rantai pasok distributor juga berhubungan dengan bisnis customer. Next. Selanjutnya terdapat penjelasan struktur rantai pasok. Yang pertama product designer.
Karena konsep PRC yang akan mengeluarkan jas hujan yang praktis dan inovatif, diperlukannya seorang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan user, serta membangun strategi bisnis produk. Yang kedua, market research. Sebelum membuat sebuah usaha, maka diperlukannya market research terlebih dahulu, metode untuk mengatasi masalah suatu perusahaan tentang produk atau pasar. Caranya dengan mencari fakta berdasarkan data dan informasi, kemudian menarik kesimpulan. Ini dianggap sebagai metode penting dan langkah pertama dalam proses pemasaran. Yang ketiga ada raw material producer. Diperlukan pembelian semua bahan produksi yang di dalamnya termasuk semua bahan yang digunakan oleh suatu perusahaan. Yang keempat ada manufacturer. Serta diperlukan juga sebuah gudang untuk pembuatan produk inovatif raincoat. Proses menghasilkan barang jadi atau produk jadi dalam jumlah besar yang dilakukan di pabrik. Berikutnya ada rantai pasok distributor, merupakan pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke retailer atau pengecer, atau bisa juga menjual langsung ke konsumen akhir. Selanjutnya ada retailer, merupakan pihak yang menjual barang ke konsumen akhir secara satuan dan dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada retailer customer, yang dimaksud retailer customer di sini adalah customer yang menjual jas hujan, inovatif raincoat kembali atau yang biasa disebut reseller. Selanjutnya, logistik provider, diperlukan perusahaan jasa di bidang jasa kirim untuk bekerja sama. Untuk finance provider, diperlukan agar keuangan pada inovatif raincoat lebih stabil dan tertata. Berikutnya, terdapat hubungan antara kemampuan supply chain dan aspirasi pelanggan. Untuk kemampuan supply chain, terdapat beroperasi secara efisien, beroperasi secara benar, beroperasi secara cepat, kemudian fleksibel menghadapi perubahan dan inovatif menghasilkan produk baru. Di sisi lain, aspirasi pelanggan terdapat harga yang terjangkau, produk berkualitas, pengiriman tepat waktu, dan banyak variasi. Untuk hubungan antara kemampuan supply chain dan aspirasi pelanggan dapat ditunjukkan oleh tanda panah berikut. Kemudian kita next. Berikutnya terdapat teori mengenai karakteristik produk. Di sini terdapat produk yang fungsional dan juga inovatif. Kemudian aspek-aspeknya, yang pertama untuk siklus hidup. Untuk produk yang karakteristik fungsional, siklus hidupnya tergolong panjang, bisa lebih dari 2 tahun. Sedangkan untuk yang inovatif pendek, antara 3 bulan sampai 1 tahun. Kemudian untuk variasi per kategori, fungsional sedikit dan inovatif banyak, bahkan bisa mencapai ribuan. Yang ketiga, aspek volume per SKU. Untuk produk yang fungsional tinggi dan inovatif rendah. Kemudian aspek peramalan permintaan, produk fungsional ini relatif mudah dengan akurasi yang tinggi, sedangkan untuk produk inovatif sangat sulit dengan kesalahan ramalan yang tinggi. Kemudian untuk tingkat kekurangan produk atau stock out rate, untuk produk fungsional hanya 1-2%, dan untuk produk inovatif bisa sampai 40%. Kemudian aspek kelebihan persediaan di akhir musim jual. Untuk produk yang fungsional jarang karena musim jual yang sangat panjang, sedangkan untuk produk inovatif sering terjadi. Berikutnya aspek biaya penurunan harga jual atau markdown. Produk fungsional bisa mendekati 0%, sedangkan inovatif antara 10 hingga 25%. Selanjutnya margin keuntungan per unit yang terjual dengan harga normal. Untuk produk fungsional rendah dan inovatif tinggi. Berikutnya mengenai two distinctive supply chain strategy, di mana terdapat strategi yang efisien dan responsif. Untuk keputusan taktisnya, di sini terdapat lokasi fasilitas, sistem produksi, persediaan, transportasi, pasokan, dan pengembangan produk. Untuk supply chain strategi yang efisien, untuk lokasi fasilitas menempatkan pabrik di negara yang memiliki ongkos tenaga kerja murah, sedangkan untuk responsif mencari lokasi yang dekat dengan pasar, memiliki akses pada tenaga kerja terampil dan teknologi yang memadai. Kemudian untuk yang kedua,
efisien tingkat utilitas sistem produksi tinggi, sedangkan untuk strategi responsif sistem produksi harus fleksibel dan ada kapasitas ekstra. Kemudian untuk persediaan, untuk yang efisien memerlukan upaya untuk meminimasi tingkat persediaan, sedangkan untuk yang strategi responsif diperlukan persediaan pengaman yang cukup di lokasi yang tepat. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Kita next ke slide berikutnya. Berikutnya terdapat strategic fit, di mana area strategic fit adalah daerah di mana terjadi kesesuaian antara karakteristik produk pasar dan strategi supply chain. Lihat bahwa strategi efisien cocok untuk produk fungsional, sedangkan strategi responsif cocok untuk produk inovatif. Area strategic fit terletak di tengah-tengah, menunjukkan bahwa tidak semua produk ada pada kategori murni fungsional atau murni inovatif, sehingga strategi supply chain juga tidak selalu harus murni berfokus pada efisiensi atau kecepatan respon. Berikutnya mengenai strategi supply chain pada inovatif raincoat. Karakteristik produk berdasarkan market requirement, yaitu inovatif. Alasannya jas hujan merupakan produk yang wajib dibawa masyarakat ketika hujan. Dulu pembuatan jas hujan akan berfokus pada kenyamanan dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari hujan. Dewasa ini dalam memproduksi berbagai macam jas hujan tidak hanya memperhatikan aspek kenyamanan, namun perlahan jas hujan menjadi lebih praktis, ringan, dan dapat disimpan dalam tas lempang yang kecil, sehingga upaya-upaya dalam memenuhi permintaan pasar tersebut menjadi alasan produk jas hujan inovatif raincoat termasuk pada kelompok yang inovatif. Selanjutnya untuk strategi supply chain yang tepat, yaitu responsif, dengan alasan jas hujan merupakan produk yang tersusun dari berbagai komponen. Selain itu, dalam memproduksi suatu jas hujan, seorang pekerja harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan dapat menghasilkan suatu produk dengan model-model yang berbeda. Karena sifat permintaan yang fluktuatif, perusahaan harus dapat berproduksi secara fleksibel dengan kapasitas yang ekstra, sehingga upaya-upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang terlibat menjadi alasan produk jas hujan inovatif raincoat termasuk pada kelompok yang responsif. Lalu di sini terdapat bab 4, yaitu penutup. Kesimpulan, rencana usaha yang didirikan adalah usaha IRC, Innovative Raincoat, dengan menjual produk jas hujan yang punya keunikan tersendiri dibandingkan dengan jas hujan lain. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan produk jas hujan yang unik dan nyaman saat dipakai. Usaha ini beroperasi secara offline dan online shop seperti Shopee maupun Tokopedia, dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Karena IRC ingin memudahkan masyarakat Indonesia, terutama para perempuan dalam membeli pakaian, sehingga tidak perlu lagi datang langsung ke toko. Harga dari produk IRC cukup terjangkau, sehingga masyarakat, terutama para driver ojek online, dapat membeli produk jas hujan kami. Selain itu, IRC akan mengutamakan kepuasan konsumen dalam segi kualitas produk, pelayanan yang diberikan, sehingga konsumen merasakan nyaman dan puas dalam membeli produk kami di IRC. Dalam bidang keuangan, bisnis ini dapat meraup keuntungan sebesar Rp2.645.500 setiap bulan. Pada metode payback period atau balik modal, bisnis ini terjadi pada 4 bulan. Jadi nilai dari semua metode menunjukkan indikator-indikator yang positif dan layak untuk dijalankan, sehingga usaha Innovative Raincoat memenuhi persyaratan studi kelayakan investasi. Dan saran dari produk ini yaitu berdasarkan studi kelayakan bisnis yang dilakukan, maka usaha Innovative Raincoat sangat direkomendasikan karena dalam penggunaan semua metode dikatakan layak dilakukan dan menunjukkan nilai yang positif, serta usaha ini dapat memberikan keuntungan bagi konsumen. Usaha Innovative Raincoat memberikan kemudahan pada ojek online dalam melakukan pekerjaannya karena merupakan kunci utama penunjang pekerjaan ojek online dikala musim penghujan. Sekian presentasi dari kelompok 6 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.